Modul pelatihan, APA, atau Automotive Process Approach. Pemahaman audit berbasis pendekatan proses otomotif yang berorientasi kepada risiko. Selamat mempelajari modul pelatihan berikut. Modul training ini dipersembahkan oleh Varia Consulting. Struktur modul training terdiri dari beberapa bagian yaitu, bagian 1, mengenai proses yang terdiri dari, input proses, output proses, pendekatan proses, urutan proses, interaksi proses, subproses. Bagian 2, mengenai proses terdokumentasi. Bagian 3, mengenai pemilik proses. Bagian 4, membahas analisis proses dengan diagram kura-kura, yang terdiri dari, hasil apa, berupa efektivitas, efisiensi, dengan siapa, dan apa, bagaimana. Bagian 5, membahas proses pendukung. Bagian 6, membahas risiko, peluang, mengelola risiko. IATF mengadopsi pendekatan berbasis proses pada tahun 1999 ketika ISO TS 16949 edisi pertama dibuat. Ini adalah perubahan arah yang jelas dan berbeda dari pendekatan unsur sebelumnya QS 9000. Sejak saat itu, standar sistem manajemen mutu otomotif telah berkembang menjadi IATF 16949 yang didasarkan pada ISO 9001, yang keduanya merupakan standar berbasis proses. IATF 16949 menekankan pencegahan cacat, pengurangan variasi dan pemborosan dalam rantai pasokan, dan peningkatan berkelanjutan. Jadi bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pendekatan proses yang menggabungkan pemikiran berbasis risiko, atau mungkin hanya perlu penyegaran, kami telah menyusun modul pelatihan singkat ini untuk Anda memahami lebih lanjut apa yang diharapkan IATF dari sistem manajemen mutu berbasis proses dan audit sistem berbasis proses yang menggabungkan pemikiran berbasis risiko. Kami harap Anda menikmati modul pelatihan ini. Apa hal tambahan tentang cara mengaudit sistem manajemen mutu berbasis proses yang menggabungkan pemikiran berbasis risiko. Pengertian proses dalam ISO 9000-2015 adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan input untuk memberikan hasil yang diinginkan. Apa sajakah input potensial ke dalam suatu proses? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. Kebutuhan pelanggan. Persyaratan pelanggan terpenuhi. Persyaratan khusus pelanggan. Persyaratan pihak yang berkepentingan. Persyaratan organisasi. Jawaban atas kuis yang Anda lengkapi adalah tepat. Penting untuk memahami kebutuhan pelanggan sebagai masukan untuk suatu proses. Ini sangat penting untuk setiap proses yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan. Definisi persyaratan pelanggan yang diberikan dalam IATF adalah semua persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, misalnya persyaratan teknis, komersial, produk dan proses manufaktur terkait. Penting juga untuk memahami persyaratan khusus pelanggan sebagai masukan untuk suatu proses. Definisi persyaratan khusus pelanggan dalam IATF 16949 adalah interpretasi atau persyaratan tambahan yang terkait dengan klausa spesifik dari standar sistem manajemen mutu otomotif ini. ISO 9001-2015 menambahkan persyaratan 4.2 yang berfokus pada organisasi yang memahami persyaratan pihak yang berkepentingan. Jenis dan tingkat persyaratan pihak yang berkepentingan akan bervariasi menurut organisasi dan proses,
tetapi dapat mencakup persyaratan undang-undang dan peraturan, persyaratan karyawan, persyaratan pemangku kepentingan, dan lain-lain. Pertanyaan mengenai proses. Proses adalah, silakan klik semua yang menurut Anda benar. Sesuatu yang hanya berlaku di bidang manufaktur. Serangkaian aktivitas yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan input untuk memberikan hasil yang diinginkan. Selalu didefinisikan dan dianalisis dengan menggunakan diagram kura-kura. Sesuatu yang selalu harus didokumentasikan. Jawaban atas kuis yang Anda lengkapi adalah tepat. Definisi proses diberikan dalam ISO 9000, 2015. Bagaimana sebuah organisasi mendefinisikan prosesnya adalah pada kebijaksanaan organisasi. Secara historis IATF telah mengacu pada 3 kemungkinan keluarga proses. Proses berorientasi pelanggan. Ini adalah proses yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jika proses tidak dikelola secara efektif dapat berdampak langsung pada pelanggan. Contoh proses berorientasi pelanggan adalah desain dan pengembangan. Proses dukungan. Proses dukungan, sementara mereka tidak langsung berinteraksi dengan pelanggan, memberikan dukungan penting untuk proses berorientasi pelanggan dan proses dukungan lainnya. Misalnya, proses pemeliharaan merupakan proses pendukung untuk manufaktur. Namun, IATF tidak pernah mengamanatkan dalam persyaratan yang dapat diaudit, bahwa organisasi menggunakan terminologi ini. Mereka dapat menyebut proses mereka dengan nama atau keluarga apapun termasuk proses utama, proses inti, proses makro. Pertanyaan mengenai output proses. Manakah dari jawaban berikut yang dapat berhubungan dengan output dari suatu proses? Silakan klik semua yang menurut Anda benar. Persyaratan pihak yang berkepentingan terpenuhi. Persyaratan organisasi terpenuhi. Persyaratan khusus pelanggan terpenuhi. Persyaratan pelanggan terpenuhi. Berikut jawaban output proses. Tepat. Keluaran dari suatu proses adalah hasil yang direncanakan yang dicapai. Tergantung pada prosesnya, ini dapat berupa persyaratan pihak yang berkepentingan terpenuhi, persyaratan organisasi terpenuhi, persyaratan khusus pelanggan terpenuhi, persyaratan pelanggan terpenuhi. Pertanyaan mengenai pendekatan proses. Menurut ISO 9001, 2015, pendekatan proses melibatkan? Silakan klik semua yang menurut Anda benar. Mengembangkan sistem manajemen mutu yang dapat mencapai hasil yang diinginkan. Definisi urutan proses dan interaksi. Sebuah organisasi yang mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan, di semua tingkatan. Menggunakan siklus PDCA dengan fokus pada pemikiran berbasis risiko. Definisi sistematis dan manajemen proses. Jawaban mengenai pendekatan proses. Menurut ISO 9001, 2015, pendekatan proses melibatkan? Tepat. ISO 9001, 2015 bagian 03, 1 mendefinisikan arti dari pendekatan proses. Dalam IF 16949 kita melihat 3 referensi ke pendekatan proses otomotif. Meskipun tidak ada definisi formal, sejak publikasi ISO TS 16949, 2002, IATF telah menempatkan pentingnya auditor secara efektif sebuah proses sistem manajemen mutu proses dari organisasi untuk memastikan mereka bekerja secara efektif dan efisien untuk memenuhi hasil yang direncanakan. Alat seperti diagram kura-kura dan diagram gurita telah digunakan dalam pelatihan IATF untuk membantu auditor memahami harapan IATF untuk menggunakan pendekatan proses otomotif secara efektif, tetapi ini tidak diwajibkan.
Tidak ada persyaratan bahwa semua proses didokumentasikan, tetapi dalam persyaratan tertentu dalam standar IATF 16949 menyebut proses terdokumentasi. Dalam kasus ini, sesuatu harus dimasukkan dalam sistem manajemen mutu untuk menyatakan bagaimana proses ini dikelola dan dikendalikan, tetapi format yang digunakan adalah kebijaksanaan organisasi. Urutan proses. Sejak ISO 9001-2000, telah menjadi persyaratan bagi organisasi untuk mengidentifikasi urutan proses. Definisi kamus urutan adalah urutan tertentu di mana hal-hal terkait mengikuti satu sama lain. Format yang dipilih organisasi untuk mendokumentasikan urutan adalah pilihan mereka, tetapi sering ditampilkan dalam bentuk gambar. Contoh sederhana ditunjukkan di bawah ini. Interaksi proses. Sejak ISO 9001-2000, organisasi telah diminta untuk mengidentifikasi proses dan urutan serta interaksi proses mereka tersebut dalam sistem manajemen mutu. Definisi interaksi dari kamus adalah tindakan atau pengaruh timbal balik atau timbal balik. Di dalam manual mutu, sebuah organisasi harus mengidentifikasi proses dan urutan serta interaksinya. Format yang dipilih organisasi untuk melakukan ini adalah atas kebijaksanaan organisasi, tetapi banyak organisasi menunjukkan urutan dan interaksi dalam format gambar. Mari kita lihat contoh, proses tinjauan kontrak atau kontrak review. Contoh interaksi proses ditunjukkan di bawah ini. Agar proses tinjauan kontrak berfungsi secara efektif, diperlukan dukungan dari proses lain dalam sistem manajemen mutu. Sebagai contoh, dukungan mungkin diperlukan dari sumber daya manusia untuk memastikan orang-orang yang bekerja dalam proses tersebut kompeten untuk menjalankan peran yang mereka tetapkan. Dukungan mungkin diperlukan dari keuangan, misalnya saat menyiapkan penawaran harga, informasi biaya mungkin diperlukan. Dukungan mungkin diperlukan dari proses manajemen pemasok, misalnya saat menyiapkan penawaran harga, informasi biaya mungkin diperlukan dari pemasok terkait. Dukungan mungkin diperlukan dari proses teknologi informasi, misalnya dalam menangani pelanggan potensial baru. Mereka mungkin memiliki persyaratan komunikasi sistem tertentu. Ini hanya contoh, ketika melakukan tinjauan kelayakan, yang diminta oleh persyaratan IATF 16949 pasal 2.3.1.3 proses tinjauan kontrak perlu menggunakan pendekatan multidisiplin untuk memverifikasi bahwa persyaratan pelanggan yang diusulkan dapat dipenuhi. Tim multidisiplin dapat mencakup orang-orang dari proses desain dan pengembangan, proses produksi, proses manajemen pemasok, dan lain-lain. Subproses. Biasanya sebuah organisasi akan mulai dengan mengidentifikasi proses pada tingkat tinggi, misalnya proses manufaktur. Untuk setiap proses tingkat tinggi, mereka dapat dipecah menjadi kegiatan subproses. Misalnya proses manufaktur dapat dipecah menjadi subproses. Pressing, welding, painting, assembly, shipping. Subproses tidak hanya dapat dipecah menjadi subproses. Bagaimana sebuah organisasi memutuskan untuk mendokumentasikan ini dalam sistem manajemen mutu mereka adalah kebijaksanaan mereka,
tetapi setidaknya mereka perlu mendokumentasikan dalam proses sistem manajemen mutunya, di mana dalam IATF 16.949 bahwa proses terdokumentasi disebutkan dalam persyaratan. Proses terdokumentasi. Manakah dari berikut ini yang merupakan persyaratan dalam IATF 16.949 yang memerlukan proses terdokumentasi? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. 10, 2, 5 Sistem manajemen garansi. 8, 4, 2, 1 Proses outsourcing. 8, 7, 1, 5 Kontrol produk yang diperbaiki. 7, 5, 3, 2, 2 Spesifikasi teknik. 8, 3, 4, 1 Pemantauan. 8, 5, 1, 7 Penjualan produksi. 8, 4, 2, 4 Kriteria pemantauan pemasok. 8, 6, 5 Kesesuaian hukum dan peraturan. 7, 3, 2 Motivasi karyawan. Jawaban atas kuis yang Anda lengkapi adalah tepat. Persyaratan tertentu dalam IATF 16.949 memerlukan proses untuk didokumentasikan. Namun, organisasi dapat menentukan, berdasarkan risiko dan untuk memelihara pengetahuan organisasi untuk mendokumentasikan proses terhadap persyaratan lain dalam IATF 16.949. Pemilik proses. Menurut IATF 16.949 dan organisasi harus mendefinisikan pemilik proses. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. Pemilik proses harus menjadi anggota manajemen puncak organisasi. Pemilik proses harus memahami peran mereka. Informasi terdokumentasi harus dipelihara untuk menunjukkan bahwa pemilik proses kompeten. Seorang pemilik proses harus seorang individu bernama, tidak dapat diterima untuk didefinisikan oleh fungsi pekerjaan. Pemilik proses bertanggung jawab untuk mengelola proses organisasi dan keluaran terkait. Pemilik proses harus kompeten untuk mengaudit proses yang mereka tetapkan. Pemilik proses harus kompeten untuk melakukan peran yang ditentukan. Pemilik proses harus menghadiri kursus pelatihan IATF 16.949 yang diakui untuk memastikan mereka memahami persyaratannya. Tepat. Menurut persyaratan IATF 16.949 pada pasal 5.1.1.3, pemilik proses manajemen puncak harus mengidentifikasi pemilik proses yang bertanggung jawab untuk mengelola proses organisasi dan keluaran terkait. Pemilik proses harus memahami peran mereka dan kompeten untuk melakukan peran tersebut. Lihat ISO 9001, bagian 7, 2. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa tanggung jawab untuk proses sistem manajemen mutu yang relevan ada pada pemilik proses dan bahwa mereka kompeten untuk menjalankan peran tersebut. Di banyak organisasi, secara historis sistem manajemen mutu telah dimiliki oleh perwakilan manajemen mutu, dan pemilik proses mengandalkan perwakilan manajemen mutu untuk menjawab pertanyaan dari auditor. Sekarang pemilik proses harus kompeten. Ini dapat mencakup kompetensi untuk
mampu menemukan dan menjelaskan proses sistem manajemen mutu. Menjelaskan bagaimana efektivitas dan efisiensi proses diukur. Menjelaskan bagaimana mereka memantau dan mengukur keluaran proses. Menjelaskan bagaimana mereka mengambil tindakan ketika hasil proses tidak terpenuhi. Menjelaskan bagaimana semua personel yang bekerja dalam proses tersebut kompeten. Menganalisa proses. Ada banyak cara organisasi atau auditor dapat menganalisis suatu proses. Sejak diterbitkannya IATF 16-949/2002, IATF telah mempromosikan konsep diagram kura-kura sebagai salah satu metode untuk menganalisis suatu proses. Contoh diagram kura-kura ditunjukkan di bawah ini. Sebelum suatu proses dapat dianalisis, pertama-tama kita memerlukan pemahaman yang jelas tentang proses dan ruang lingkup kegiatan. Dengan memahami input dan output proses, hal ini dapat membantu memperjelas ruang lingkup dan batasan proses yang akan dianalisis. Hasil apa atau hasil yang diperoleh? Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. Untuk setiap proses yang diidentifikasi oleh organisasi, perlu ada ukuran terpisah dari efektivitas proses dan efisiensi proses. Manajemen puncak harus meninjau efektivitas dan efisiensi sistem manajemen mutu untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem manajemen mutu organisasi. Diagram kura-kura adalah alat yang berguna dalam menganalisis suatu proses. Diagram kura-kura diamanatkan oleh IATF 16-949. Tepat. Meskipun merupakan alat yang berguna, diagram kura-kura tidak diamanatkan oleh IATF 16-949. Manajemen puncak harus meninjau efektivitas dan efisiensi sistem manajemen mutu untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem manajemen mutu organisasi. Hasil dari kegiatan tinjauan proses harus dimasukkan sebagai masukan untuk tinjauan manajemen. Namun ini tidak mengatakan bahwa setiap proses harus memiliki ukuran efektivitas dan efisiensi yang terpisah. Indikator yang sama dapat digunakan untuk lebih dari satu proses. Persyaratan juga tidak mengamanatkan bahwa untuk setiap subproses harus ada ukuran efektivitas dan efisiensi. Misalnya untuk proses tinjauan kontrak, yang mungkin memiliki subproses termasuk pencatatan pertanyaan pelanggan, tinjauan kelayakan, penawaran, tinjauan dan pengakuan pesanan. Dapat diterima untuk memiliki tujuan atau ukuran tingkat tinggi untuk proses peninjauan kontrak, dan kemudian jika tujuan tidak terpenuhi, pemilik proses perlu menganalisis alasannya, dengan meninjau data proses dan subproses, dan kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil apa atau hasil yang diperoleh. Mengenai efektivitas proses, definisi dalam ISO 9000/2015 adalah termuat dalam poin 3.7.11 tentang efektivitas, yaitu sejauh mana kegiatan yang direncanakan direalisasikan dan hasil yang direncanakan tercapai.
Pertanyaan. Dari daftar di bawah ini yang merupakan kemungkinan ukuran efektivitas proses adalah? Silakan klik semua yang menurut Anda benar. Persetujuan part dikirimkan ke pelanggan tepat waktu. Pencapaian jadwal pengiriman. Reject internal. Kalibrasi sesuai jadwal. PPM pelanggan. Penawaran harga dikirimkan tepat waktu. Hasil apa atau hasil yang diperoleh? Mengenai efektivitas proses, jawaban kuis sebelumnya adalah tepat. Meskipun bukan tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi tujuan atau ukuran efektivitas proses, rekan-rekan perlu menantang pemilik proses tentang pemahaman mereka tentang proses, dan bagaimana mereka tahu bahwa proses tersebut bekerja secara efektif. Hasil apa atau hasil yang diperoleh? Tentang efisiensi proses. Definisi dalam ISO 9000-2015 adalah dimuat pada poin 3, 7, 10 bahwa efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan ukuran efektivitas cenderung lebih fokus pada pencapaian kebutuhan pelanggan atau pihak yang berkepentingan. Langkah-langkah efisiensi cenderung lebih fokus pada kepuasan organisasi. Pertanyaan. Ukuran efisiensi proses dapat mencakup? Silakan klik semua yang menurut Anda benar. Jumlah jam rework per bulan. Pencapaian jadwal pengiriman. Jumlah keluhan pelanggan. Efisiensi peralatan keseluruhan atau OEE. Rasio reject PPM pelanggan. Pengiriman premium. Jam yang dihabiskan untuk pengenalan produk baru per proyek. Poin mengenai dengan siapa. Hal ini hanya beberapa hal yang dapat diperiksa dalam audit terkait dengan orang-orang yang bekerja dalam proses tersebut. Agar hasil yang direncanakan dapat dicapai, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang memenuhi syarat tersedia, orang-orang sadar akan kualitas dan kebijakan tanggung jawab perusahaan, ada komunikasi internal dan eksternal yang efektif, dan bahwa orang-orang termotivasi untuk mencapai sasaran mutu, untuk melakukan perbaikan terus-menerus, dan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi. Poin mengenai dengan siapa. Berikut contoh verifikasi dalam diagram kura-kura. Dalam diagram kura-kura menegaskan beberapa hal, antara lain, peranan, tanggung jawab dan kewenangan ditetapkan. Kompetensi dalam memahami persyaratan pelanggan atau persyaratan spesifik pelanggan. Pemahaman kebijakan mutu dan sasaran yang relevan. Komunikasi yang efektif. Pemahaman kebijakan akan tanggung jawab perusahaan. Poin mengenai dengan apa. Berikut beberapa hal yang dapat diperiksa dalam audit terkait dengan hal-hal fisik yang diperlukan untuk proses tersebut. Agar hasil yang direncanakan dapat dicapai, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa infrastruktur yang sesuai tersedia agar proses dapat beroperasi secara efektif. Peralatan dipelihara secara efektif, dan rencana darurat yang efektif dikembangkan untuk menangani potensi gangguan infrastruktur.
Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak juga menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi. Poin dengan apa? Termuat dalam diagram kura-kura. Hal ini menegaskan beberapa hal, antara lain, peralatan secara efektif dipelihara. Infrastruktur dan lingkungan kerja yang sesuai. Rencana tanggap darurat yang efektif atas gangguan infrastruktur. Perangkat keras dan lunak yang diperlukan. Poin mengenai bagaimana. Berikut beberapa hal yang dapat diperiksa dalam audit terkait dengan dokumentasi sistem manajemen mutu yang diperlukan untuk proses tersebut. Agar hasil yang direncanakan dapat dicapai, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang sesuai tersedia agar proses dapat beroperasi secara efektif. Persyaratan pelanggan dan pihak yang berkepentingan ditangani dan dokumentasi dikendalikan dan dipelihara secara efektif. Poin mengenai bagaimana. Dalam diagram kura-kura, mempertegas beberapa konfirmasi antara lain, pengendalian dokumen yang efektif. Persyaratan spesifik pelanggan diidentifikasi dan dikendalikan. Persyaratan pihak berkepentingan diidentifikasi dan dikendalikan. Pengendalian perubahan dokumen yang efektif. Informasi terdokumentasi yang relevan selalu tersedia. Poin tentang proses pendukung. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya di bagian interaksi proses, sangat penting, untuk setiap proses untuk bekerja secara efektif, perlu dukungan dari proses lain. Mari kita pertimbangkan proses produksi. Saat mengaudit proses produksi, auditor perlu memeriksa dukungan efektif yang diterima dari proses lain yang dapat mencakup pemeliharaan, untuk memastikan bahwa peralatan produksi dipelihara secara efektif. Teknologi informasi, peralatan IT yang diperlukan berupa hardware dan software tersedia dan dipelihara. Validasi produksi, dukungan fungsi kualitas untuk memverifikasi bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengadaan, untuk memastikan bahan baku yang relevan tersedia. Penjadwalan produksi, untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan diintegrasikan ke dalam sistem penjadwalan produksi yang digerakkan oleh pesanan. Ini hanya contoh. Sebagai auditor kita perlu memverifikasi interaksi yang efektif antara semua proses dalam sistem manajemen mutu klien. Poin tentang risiko. Pertanyaan, manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait dengan risiko? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. Risiko selalu harus dinilai menggunakan FMEA. Perencanaan kontingensi dapat dianggap sebagai bukti untuk memahami risiko yang dapat mempengaruhi pasokan produk yang tidak terputus ke pelanggan. Risiko dapat didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian. Untuk memenuhi persyaratan IATF 16949, risiko harus dipertimbangkan dalam semua proses-proses sistem manajemen mutu. Tinjauan kelayakan adalah bukti pemahaman risiko dalam meninjau peluang untuk bisnis baru. Risiko selalu akan berdampak negatif. Poin tentang risiko. Membahas jawaban mengenai kuis sebelumnya adalah tepat. Meskipun persyaratan formal diperkenalkan ke ISO 9001/2015,
risiko telah dipertimbangkan di banyak persyaratan ISO TS 16949/2009. Selain organisasi yang harus mempertimbangkan risiko desain produk di DFMEA, jika berlaku, dan risiko proses manufaktur di PFMEA, ISO TS 16949 menyertakan persyaratan seperti kelayakan tinjauan dan perencanaan kontingensi yang berfokus pada pemahaman risiko. Organisasi membutuhkan pemilik proses untuk memahami proses mereka dan mampu menunjukkan bahwa mereka memahami risiko dalam proses dan mengelola risiko secara efektif. Definisi risiko didefinisikan dalam ISO 9000/2015, dengan catatan yang memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebagai auditor, penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip mengidentifikasi dan mengelola risiko, dan kemudian mampu mengaudit risiko dalam audit berbasis proses. Risiko tidak selalu harus berdampak negatif. Dengan memahami risiko, suatu organisasi dapat mengambil tindakan yang dapat berdampak positif. Poin mengenai peluang. Dalam ISO 9001/2015 terdapat catatan yang menegaskan, peluang dapat mengarah pada penerapan praktik baru, meluncurkan produk baru, membuka pasar baru, menangani baru, membangun kemitraan, menggunakan teknologi baru, dan kemungkinan lain yang diinginkan dan layak untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau pelanggannya. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang dalam banyak cara, melalui pemahaman masalah internal dan eksternal, dengan memahami risiko dan proses perbaikan berkelanjutan. Poin mengenai pengelolaan risiko. Pertanyaan, manakah dari jawaban berikut yang Anda setujui? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. Risiko harus dinilai berdasarkan probabilitas dan dampak. Organisasi harus menggunakan metode yang sama untuk identifikasi risiko di semua proses sistem manajemen mutu. IATF 16949 mengharuskan organisasi untuk memiliki proses manajemen risiko yang terdokumentasi. Risiko perlu dipertimbangkan oleh manajemen puncak ketika menentukan arah strategis organisasi. Auditor sistem manajemen mutu internal harus memiliki pemahaman tentang pendekatan proses otomotif untuk audit, termasuk pemikiran berbasis risiko. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil analisis risiko. Organisasi harus memasukkan dalam analisis risikonya, minimal, pelajaran yang didapat dari penarikan kembali produk, audit produk, pengembalian dan perbaikan lapangan, keluhan, scrap produk, serta pengerjaan ulang. Poin mengenai pengelolaan risiko. Jawaban kuis sebelumnya adalah tepat. Tidak ada persyaratan khusus bahwa organisasi harus memiliki proses manajemen risiko yang terdokumentasi, atau menggunakan metode yang sama untuk mengidentifikasi risiko dalam semua proses sistem manajemen mutu. Namun, apakah didokumentasikan atau tidak? Sebagai auditor kita perlu memverifikasi efektivitas metodologi yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dan peluang. Poin mengenai pengelolaan risiko. Diagram di atas menunjukkan contoh bagaimana sebuah organisasi dapat mempertimbangkan risiko. Dengan memahami masalah internal dan eksternal,
organisasi harus mengembangkan arah strategisnya, termuat dalam ISO 9001-2015.4.1, dengan mempertimbangkan kebutuhan pihak yang berkepentingan, yang termuat di dalam persyaratan ISO 9001-2015.4.2. Dalam menetapkan arah strategis, manajemen puncak perlu mempertimbangkan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian arah. Dalam mengembangkan arah strategis, salah satu masukan harus datang dari pemilik proses sistem manajemen mutu, yaitu risiko dan peluang aktual potensial dalam proses yang relevan. Setelah risiko diketahui dan dipahami, manajemen puncak perlu memutuskan tindakan apa yang perlu diambil untuk mengurangi atau mengendalikan risiko secara efektif, dan kemudian memastikan tindakan yang relevan telah diambil. Kemudian, sebagai bagian dari proses audit internal, auditor perlu memeriksa tindakan yang diusulkan telah ditangani secara efektif dalam proses yang relevan, dan bahwa kinerja proses dicapai untuk mendukung pencapaian arah strategis. Terakhir, sebagai bagian dari tinjauan manajemen puncak harus meninjau efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang. Sesuai persyaratan ISO 9001-2015.932-E. Poin tentang teknik mengidentifikasi risiko. Dari daftar di bawah, teknik mana yang mungkin digunakan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang dalam proses sistem manajemen mutu mereka? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar. Fault Tree Analysis, Scenario Analysis, Risk Assessment Workshops, Diagram kura-kura, FMEA, Brainstorming, Questionnaires. Jawaban pertanyaan kuis tersebut di atas adalah tepat. Baik ISO 9001-2015 atau IATF 16949 tidak mengamanatkan metode khusus apapun untuk mengidentifikasi dan memberi peringkat risiko. Setiap teknik dapat digunakan oleh suatu organisasi. Poin tentang diagram kura-kura. Sebelumnya, di modul kita telah melihat diagram kura-kura sebagai salah satu cara untuk menganalisis suatu proses. Setiap proses bertujuan untuk mentransisikan input ke output dengan melakukan aktivitas nilai tambah untuk mencapai hasil yang direncanakan. Untuk memastikan hasil yang direncanakan tercapai, pemilik proses perlu mengidentifikasi potensi risiko dan peluang. Risiko bisa berasal dari dengan apa, bagaimana, serta proses dukungan. Poin tentang risiko proses membahas tentang bagaimana. Pertanyaan: saat mengaudit proses apapun dalam sistem manajemen mutu, kita perlu menantang pemilik proses tentang hasil proses dan bagaimana risiko proses dipahami dan dikelola. Salah satu risiko terhadap suatu proses yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang direncanakan adalah tidak efektifnya mengelola dan mengendalikan sistem manajemen informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk proses tersebut. Dari daftar di bawah, risiko potensial mana yang terkait dengan bagaimana? Silahkan klik semua yang menurut Anda benar.
Dokumentasi proses tidak dapat diakses. Kurangnya motivasi karyawan. Kurangnya hardware atau software yang dibutuhkan. Perubahan persyaratan khusus pelanggan tidak terkontrol. Catatan tidak dipelihara secara efektif. Sumber daya proses yang tidak mencukupi. Dokumen usang tidak di. Dokumentasi yang tidak terkontrol. Poin tentang risiko proses. Saat mengaudit proses apapun dalam sistem manajemen mutu, kita perlu menantang pemilik proses tentang hasil proses dan bagaimana risiko proses dipahami dan dikelola. Salah satu risiko terhadap suatu proses yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang direncanakan adalah tidak efektifnya mengelola dan mengendalikan sistem manajemen informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk proses tersebut. Jawaban dari kuis tersebut adalah tepat. Ada banyak risiko potensial dalam proses apapun jika informasi terdokumentasi diperlukan tidak dikelola secara efektif. Saat mengaudit suatu proses, setelah kita memahami proses dan meninjau hasilnya, kita perlu mengikuti jejak audit tentang bagaimana risiko dan peluang proses dikelola. Jejak audit dapat mengarah pada pengelolaan informasi terdokumentasi pada poin bagaimana yang diperlukan untuk proses tersebut. Daftar jawaban berisi contoh-contoh potensi risiko. Bukan tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi risiko. Tetapi auditor perlu menantang pemilik proses untuk memverifikasi informasi terdokumentasi pada poin bagaimana risiko dan peluang terkait dikelola dalam sistem manajemen mutu. Kesimpulan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ISO 9001-2015 memperkenalkan persyaratan yang terkait dengan risiko dan peluang, dan IATF 16949 menambahkannya. Memberikan total 40 persyaratan yang dapat diaudit yang secara langsung merujuk risiko dalam persyaratan. Cara organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko dan peluang adalah kebijaksanaan mereka. Tetapi sebagai auditor kita harus mengintegrasikan pemikiran berbasis risiko ke dalam proses audit. Menggunakan diagram kura-kura adalah salah satu cara untuk memikirkan risiko dan peluang proses, tetapi penggunaan ini tidak diamanatkan. Pada akhirnya efektivitas sistem manajemen mutu klien perlu ditunjukkan oleh organisasi yang memenuhi persyaratan pelanggan dan pihak yang berkepentingan sebagai manifestasi dari efektivitas, dan persyaratan manajemen organisasi sebagai manifestasi dari efisiensi.